Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama kami channel Sinau Kapal, Saifuddin Tahir. Kali ini saya akan membahas masalah tugas-tugas pokok saja apa saja dari seorang fleet manager di suatu perusahaan pelayaran. Fungsinya berbeda, tugas pokok dan fungsi itu berbeda. Jadi kali ini saya akan fokus kepada tugas pokoknya fleet manager. Bukan fungsi daripada fleet manager, tapi tugas pokoknya saja. Nah, kawan-kawanku semua, untuk membahas itu, marilah kita yang nomor satu. Tugas pokoknya yaitu selalu mengelola operasional armada. Ya. Jadi sebenarnya fleet manager dengan departemen operasi itu sangat dekat. Karena tugasnya untuk mengelola armada kapal, mengelola operasi daripada armada kapal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pelayaran. Apa itu tugasnya? Yang pertama, mengatur jadwal pelayaran. Katakan dari Kalimantan menuju ke Surabaya, Kalimantan ke Makassar, Kalimantan ke Belawan atau ke Batam, ya. Itu tugas mengelola jadwal ini adalah tugas daripada fleet manager. Di dalam pengelolaannya, fleet manager itu harus memastikan, kalau tadi mengatur, tapi sekarang memastikan bahwa kapal beroperasi sesuai rute. Hak dari tugas dari seorang fleet manager untuk kapal itu agar tidak beroperasi di luar rute yang sudah ditentukan. Waktunya molor, maka tanggung jawab daripada fleet manager, ya. Jadi makanya memastikan bahwa kapal beroperasi sesuai dengan rute dan waktu yang telah ditentukan. Tugas pertama ini memang kelihatannya mudah, tapi prakteknya adalah sulit. Contoh misalnya, kalau masih satu kapal nggak apa-apa. Bagaimana halnya bila kapalnya adalah 2? Bagaimana bila kapalnya 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 100? Bahkan ada suatu perusahaan shipping company yang kapalnya sampai ratusan. Maka mengatur jadwal ini menjadi manajemen tersendiri, ya. Perusahaan besar biasanya fleet manager itu dinaikkan tingkatannya menjadi direktur armada atau direktur fleet. Perusahaan-perusahaan kecil memang menjadi manajer, tapi kalau perusahaan besar itu bisa keluar sendiri menjadi direktorat tersendiri, yaitu direktorat armada. Jadwal, hari-hari kerjaannya membuat jadwal, memastikan bahwa kapal beroperasi sesuai rute, sehingga rute pelayarannya harus sudah direncanakan, ya, kemudian dilaksanakan oleh kapten kapal, dimonitor, ya, oleh fleet manager.
Itulah tugas yang pertama, yaitu mengelola operasional armada kapal, fleet manager. Yang kedua, yaitu tugasnya melakukan pemeliharaan dan perawatan kapal. Tugas daripada fleet manager yaitu menyusun dan mengawasi jadwal perawatan, termasuk diantaranya jadwal docking. Docking itu bukan perbaikan, tapi perawatan, ya, perawatan preventif lagi. Ya. Kalau perawatan korektif ini disebut perbaikan. Ya, perawatan ada dua, perawatan preventif dan perawatan korektif. Kalau tidak memenuhi standar harus dilakukan perbaikan. Menyusun dan mengawasi perawatan preventif dan korektif ini adalah tugas daripada fleet manager. Kemudian memastikan bahwa kondisi kapal layak laut, seaworthiness, ya, itu tugas daripada fleet manager. Bagaimana construction-nya, bagaimana equipment-nya, bagaimana radionya, bagaimana melindungi laut dari pencemaran, bagaimana IOPP, bagaimana ISPP, bagaimana IAPP, load line, ya, bagaimana kru dilengkapi dengan sertifikasi, bagaimana anti fouling dan lain sebagainya. Banyak. Sehingga pemeliharaan dan perawatan kapal ini terjaga dengan baik, yang merupakan tugas daripada fleet manager. Yang ketiga, apa tugas daripada fleet manager? Bahwa fleet manager kerjaannya hanya satu yang paling berat, yaitu patuh terhadap regulasi, baik regulasi nasional, domestik maupun regulasi internasional. Menjamin kapal-kapalnya, tongkang-tongkangnya, takbutnya harus memenuhi standar IMO, ya, ISM code, ISPS code dan lain-lain. Pekerjaan daripada fleet manager ini mengurusi sertifikasi dan dokumen legal kapal, ya, mengurus semua dokumen legal kapal, sertifikasi dokumen-dokumen kapal. Dua hal ini bila dijalankan, fleet manager patuh kepada regulasi, ya. Sedangkan yang keempat yaitu mengelola kru. Ya. Fleet manager tidak saja berpikiran aset kapal, aset termasuk di dalamnya kru, ya, manajemen kru kapal, menentukan kebutuhan kru tiap kapal. Tentunya fleet manager harus bekerja sama dengan human resource development, yaitu mulai dari proses perekrutan, melatih, dan melakukan evaluasi serta rotasi daripada kru kapal. Ini adalah manajemen kru kapal, merupakan tugas daripada fleet manager. Dan yang tidak kalah pentingnya yaitu manajemen biaya operasional. Seorang fleet manager harus bisa menekan biaya operasional serendah-rendahnya, ya, untuk mengawasi misalnya anggaran untuk pembelian bahan bakar, anggaran docking, letaknya
berada di fleet manager. Melakukan perbaikan kapal, kemudian perlengkapan kapal, menerapkan efisiensi operasional. Jadi kapal Anda harus bisa membuat rute yang efisien, ya. Rute ship energy efisiensi juga menjadi bagian daripada tugas daripada fleet manager. Kawan-kawanku semua, kelima tugas ini adalah merupakan tugas pokok daripada fleet manager. Demikian sharing singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.